sebuah anugerah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger melahap jantung naga dan memperoleh kekuatan naga. Demon Leda berhasil dilahap dan Belot melarikan diri. Elric lalu diberi tugas untuk menetaskan telur naga, tapi telur-telur tersebut dibawa lari oleh Franz Kaliger. Di tengah pelariannya Rodeo, anak Franz Kaliger bilang, "Ayah, bisakah pelan-pelan sedikit?" Kaliger menyela, "Berhenti mengeluh, kau tidak tahu kekuatan Melfinger. Saat ini dia pasti sudah sadar kalau kita menghilang dan sedang mencari kita." Sambil membawa telur naga, ia panik. "Kalau kita bisa sampai ke rumah, aku bisa menggunakan koordinatnya untuk teleportasi langsung ke ibu kota kekaisaran. Hanya dengan membawa telur-telur ini, keluarga kekaisaran akan melindungiku dan aku tidak akan pernah lagi menakuti nama Melfinger." Ia berkata, "Rodeo, anakku, bertahanlah sebentar lagi. Aku pasti akan membalaskan dendam untuk lenganmu dan aku berjanji kita akan mendapatkan kehormatan saat berdiri di atas mayat Melfinger." Tapi mendadak, Rodeo diserang. Kaliger sontak kaget. "Apa yang kalian lakukan?" Rodeo ditikam oleh bawahannya sendiri. "Kami tidak ingin lari sepanjang hidup kami lagi. Kami tidak ingin mengikuti Anda dan berakhir menjadi musuh Melfinger. Maafkan kami, Kon. Jika Anda ikut bersama kami tanpa membuat keributan, maka kami bisa meminta Melfinger untuk mengampuni hidup Anda." Kaliger hanya tersenyum melihat pengkhianatan mereka. Betapa hinanya diriku sekarang, direndahkan menjadi bahan tawaan yang melarikan diri. Ia mengeluarkan kekuatannya. "Berani-beraninya kalian seperti ini pada aku." Ia mengeluarkan petir dari langit. Ledakan besar terjadi dan membuat pasukannya langsung tumbang. Kaliger kemudian menghampiri Rodeo yang sudah mati. "Rodeo, kematianmu dan jatuhnya keluarga Franz, ini semua salah berdebah itu. Andai saja Rodeo tidak pernah bertemu dengannya di wilayah utara. Jika berdebah itu tidak pernah menjadi bahan tertawaan dari keluarga Melfinger, keluarga Franz pasti akan tetap percaya dan Rodeo akan menjadi ahli warisku. Ini semua terjadi karena keparat itu berusaha membangkitkan keluarga Melfinger." Ia kemudian membakar mayat anaknya. "Anakku, ayahmu akan menemukan cara untuk membalaskan dendammu. Aku akan pastikan Elric Melfinger mengejarmu ke dalam kematian." Sejenak ia melihat cincinnya. "Aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara ini, teleport scroll. Aku tidak ingin menggunakan benda warisan keluarga Melfinger yang disimpan Interestiya, tapi tidak ada cara lain." Dengan kekuatan cincin itu, Kaliger bisa membuka sebuah dimensi. Ini adalah ruang penyimpanan Interestiya. Burung gagak di belakangnya melihat. Kaliger menengok. Burung itu terlalu berisik. "Tunggu, burung gagak. Sialan, aku lupa. Elric, pria itu adalah murid Beast King." Kaliger menyerang burung itu dengan kekuatannya. Tapi kemudian sebuah serangan cepat langsung mengambil cincin dari tangannya. Kaliger panik. "Sialan, dia mengambil cincinku. Aku tidak bisa membiarkan cincin itu diambil jika Melfinger menemukannya. Pembalasan dendam Rodeo dan kebangkitan keluarga Franz. Semua rencanaku akan sia-sia." Kaliger berusaha keras untuk menangkap burung gagak tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah angin topan datang menghentikan. Ternyata itu adalah Elric. Ia berkata, "Sampai akhir pun tidak ada yang berjalan sesuai ekspektasimu." Elric teringat perkataan Isabel. Elric, telur itu telah dicuri.
Elric dengan santai menjawab, "Aku sengaja membiarkan dia mengambil mereka. Aku tahu aku sudah mengambil resiko besar dan akan kehilangan sesuatu yang berharga jika ada kesalahan. Tapi aku yakin dia tidak akan melewatkan kesempatan ini, terutama seorang pencuri yang sudah mengkhianati keluarga kami." Di sana Elric mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang aku tahu cara menggunakannya berkat dirimu dan ini harus dikembalikan ke pemiliknya." Elric melemparkan cincinnya. Kaliger mengambilnya, tapi ternyata ia hanya mendapatkan potongan jarinya. Kaliger langsung marah, "Aku pasti akan menghabisimu." Elric hanya tersenyum, "Aku tidak akan mengembalikan cincinnya." Kaliger langsung murka, "Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan merenggut salah satu lenganmu sebelum semua ini berakhir." Ia memanggil petir dari langit dan langsung menyerang. Elric membuat barrier pertahanan dan bisa menangkal itu. Elric berkata, "Sejujurnya saat aku kecil aku sedikit takut padamu, Paman. Tapi aku juga selalu mengagumimu karena aku tidak bisa menggunakan magic dan kau seorang 8 circle sage. Kau adalah sosok yang menjadi panutanku. Setelah kau meninggalkan kami, aku selalu bertanya-tanya jika kau tidak mengkhianati kami. Mungkin kau akan tetap berada di sisi kami. Saat itu aku berpikir apa kita bisa menjadi keluarga." Kaliger tertawa mendengar itu. Bahkan seorang Melfinger sepertimu bisa berpikir naif. Ia membuka matanya yang sudah bercucuran darah hitam. Seseorang yang memiliki darah Melfinger tidak akan pernah memahamiku sampai kau mati. Rasanya hidup dengan begitu putus asa dan tidak berdaya di hadapan dinding yang menjulang tinggi itu. Bahkan jika kita bisa memutarbalikkan waktu, aku tetap akan mengkhianati kalian. Tidak, jika aku mendapatkan kesempatan itu lagi, aku akan membunuhmu. Franz bersiap menyerang. Aku akan merenggut lenganmu dengan serangan ini. Tapi dengan secepat kilat, Elric sudah membekukan dirinya. "Kau tidak pernah berubah, Paman. Sekarang saatnya mengakhiri ikatan terkutuk ini denganmu." Elric memegang kepalanya dan berkata, "Atas nama Elric Melfinger, kepala keluarga Melfinger dan Duke of the Radiant Star, aku akan memberikan hukuman setimpal seperti yang telah ditetapkan oleh Dekrit." Elric pada akhirnya berhasil menghabisi Franz Kaliger. Dalam hatinya ia bilang, "Pembalasan dendam yang telah lama aku nantikan pada dua pengkhianat keluarga Melfinger akhirnya selesai." Elric kemudian memakai cincin tersebut karena ini warisan keluarga. Sekarang telah kembali ke pemiliknya yang sah. Keluarga Melfinger akan kembali berjaya. Mephisto mengenali cincin itu, Arcana Ring. Dulu itu sangat terkenal. Jika Arcana Core di lehermu menandakan kepala keluarga, maka Arcana Ring lah yang melambangkan keseluruhan keluargamu. Sekarang itu telah kembali ke tanganmu. Takkan ada satupun yang menghina Melfinger. Elric tersenyum mendengar semua itu. Ia langsung mencoba menggunakan cincin tersebut. "Jika aku menyalurkan mana berdasarkan pola yang tadi aku amati menggunakan mata si gagak, seharusnya bisa." Pada akhirnya Elric berhasil membuka sebuah dimensi. Baiklah, mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Mephisto yang baru masuk bilang, "Aku tahu memang ada sesuatu di sini, tapi dia merampok habis-habisan. Jadi ini harta karun Melfinger, ruang harta rahasia." Terlihat bangunan seperti perpustakaan di hadapan mereka. Mepi bilang lagi, kalau dipikir-pikir keluarga Melfinger tidak haus dengan kekuasaan, tapi mereka cukup tamak dengan hal-hal duniawi, terutama barang-barang langka yang sulit ditemukan di zaman itu. Elric langsung berbinar, "Dasar Kaliger bajingan. Jadi dia menyembunyikan semua ini dan menutup mulutnya selama ini. Andai saja aku tahu apa yang akan terjadi, aku pasti akan memastikan kalau dia tidak bisa mati. Pantas saja kekayaan keluarga kami menurun dengan sangat cepat."
Mepi meledek. Dengan harta sebanyak ini yang menghilang dalam semalam, justru aneh kalau segalanya masih baik-baik saja. Elric benar-benar putus asa. Kakek, kau bisa melihat masa depan dengan sangat baik. Tapi kenapa kakek tidak bisa melihat masa depan para bawahan kakek sendiri? Jika kakek bisa memastikan Kaliger tidak macam-macam, ayah pasti takkan harus melalui penderitaan karena penyakitnya itu. Mephisto kemudian menemukan sesuatu. Rupanya masih di sana. Ini adalah magic yang kepala keluarga gunakan. Selain itu ada juga banyak hal lainnya yang tak kusukai di sini. Sebagian dari diriku merasa ingin membakarnya. Elric melihat buku yang dimaksud Mepi. Dalam hatinya ia bilang, magic kepala keluarga. Ini adalah akar yang terpenting dari sistem magic Melfinger. Jika aku menguasainya, tidak diragukan lagi. Kemampuan magicku akan lebih dalam lagi. Di sela situasi, leontinnya bersinar dan menunjuk ke suatu tempat. Mereka terus mengikutinya hingga menemukan sebuah pintu. Mepi bilang, siapapun bisa tahu kalau ini adalah tempat di mana item yang paling berharga disimpan. Elric menjawab, sepertinya Kaliger tidak bisa memasukinya karena tak bisa menggunakan liontin ini. Liontin itu kemudian bereaksi dan membuka pintu tersebut. Di dalamnya mereka melihat sebuah meja dengan kursi kosong dan satu lilin menyala. Mephisto langsung bingung. Berbeda dengan dugaanku, di sini tidak begitu istimewa. Elric langsung tertarik pada sebuah buku di atas meja. Aneh, jantungku berdegup dengan sangat kencang. Rasanya buku ini seperti memanggilku. Sebenarnya ini buku apa? Elric membukanya dan menemukan sebuah surat. Saat dibuka, surat itu mengeluarkan sihir. Kepada cucuku yang akan mengunjungi tempat ini suatu hari nanti. Sihir itu membuat ilusi Usdon Melfinger. Usdon berkata pada Elric, meski kita tidak pernah sungguh bertemu, aku yakin aku tahu dirimu dan kau tahu siapa diriku. Kita tidak jauh berbeda. Langkah yang sedang aku tempuh sekarang adalah langkah yang juga akan kau tempuh. Dan jalan yang kau ambil juga merupakan jalan yang akan aku ambil. Mungkin ini adalah salah satu pemberhentian singkat yang berada di jalan itu. Semua ini pasti terasa membingungkan bagimu, jadi aku memutuskan untuk meninggalkan surat di sini. Elric dalam hatinya bilang, mulai dari Flower Temple hingga ke tempat ini, pada akhirnya aku bisa mengetahui alasan dibalik sentuhan kakek yang berada di setiap jalan yang aku ambil. Usdon terus berbicara. Pertama-tama biar aku mengatakan satu hal. Sebenarnya aku tidak tahu jalan apa yang kau ambil. Aku bertemu dengan God of the Azure Sky dulu sekali. Dengan bantuannya melalui Blessing of the Star. Untuk sesaat aku mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Elric dalam hatinya berpikir, God of the Azure Sky, siapa sangka kalau dewa yang Sarnai ikuti memiliki hubungan dengan kakek. Aku harus memeriksanya saat aku keluar nanti. Usdon kemudian memperlihatkan sebuah kilasan. Ia berkata, namun jalannya aku lihat hanyalah satu dari sekian banyaknya masa depan. Di antaranya aku memilih dan merancang jalan yang paling sulit dan paling menyakitkan. Elric kesal. Kenapa kakek memilih jalan seperti itu? Tidak bisakah sedikit dimudahkan? Usdon berkata, kaulah cucu yang tidak akan pernah aku temui. Tapi aku percaya bahwa kau adalah orang yang akan meraih segalanya dan memimpin keluarga ini lebih baik dibandingkan siapapun. Bintang yang mewakiliku akan segera padam. Aku tidak tahu seperti apa itu akan berakhir, tapi kurasa itu menandakan kalau tugasku berakhir hanya sampai di sini saja. Aku tidak punya penyesalan dalam hidup. Kekhawatiranku yang tersisa hanyalah awan hitam yang masih menutupi langit dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepergiannya. Tak peduli seterang apapun bintang bersinar, bukankah mereka tak bisa menembus awan hitam yang menutupi langit? Elric mulai berpikir, awan hitam, apa itu mewakili Azazel dan Gregory?
Tapi aku punya firasat kalau maknanya tidak sederhana itu. Apa mungkin seperti Mepi yang akan bangkit dari penjara 1000 tahunnya? Apa ada kebetulan juga kalau Gregory yang mengincar kebangkitan Ajajil mulai bergerak? Dua Great Demon yang belum pernah terlihat kini bangkit. Jika Mepi juga termasuk ke dalam awan hitam itu, jika saat itu tiba, apa yang harus kulakukan? Usdon kembali berbicara. Untuk menemukan cara menghilangkan awan hitam itu, aku mulai berjalan tanpa arah mengikuti Blessing of the Star, dan aku sadar bahwa ada orang lain yang tak pernah menapaki jalan itu. Melfinger for Great Vassal, Four Seasons, merekalah orangnya. Jejak yang tertinggal di Black Snowfield dan Flower Temple, naga yang menunggu begitu lama, dan banyak tempat yang masih harus kau kunjungi. Berkat itu aku melihat banyak hal yang bahkan kepala keluarga sebelumnya tidak tahu. Dan aku sadar misi yang diberikan kepadaku mewariskan kehendak mereka pada garis keturunan. Usdon mengeluarkan sebuah cahaya bintang. Sang pendiri yang telah terlupakan bersinar di langit. Itulah misiku. Elric kembali berpikir. Otto mengatakan itu juga sebelumnya. Magic dari Four Seasons berasal dari sang pendiri. Jika aku mengumpulkan semua yang mereka tinggalkan, aku mungkin juga bisa menghubungi sang pendiri. Mungkin misi yang dibicarakan adalah untukku menjelajahi rangkaian Four Seasons dan mempelajari Founder Magic. Usdon terus bercerita. Mengusir awan hitam justru menjadi beban yang terlalu berat untuk cucuku. Tapi aku percaya seperti yang pernah kulakukan sebagaimana ayahku dan banyak leluhur lainnya, bahkan sang pendiri, kau juga akan menempuh jalan itu. Jadi meski jalan itu sulit dan kau merasa sendiri, menyakitkan, teruslah berjalan dan tetap tenang. Elric sedikit kesal sampai akhir dia tidak memberitahuku apa rahasianya. Usdon bilang, sebagai kakekmu aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Jadi aku memberi buku ini sebagai hadiah. Apa yang tertulis di buku ini adalah hal yang aku lihat sekilas saat mengikuti Four Seasons melalui Blessing of the Star. Hal-hal yang bisa aku tiru meski dengan bakatku yang terbatas. Usdon memberikan buku itu pada Elric. Ini sihir Founder Magic. Magic yang memerintah para naga, memimpin para giant. Founder Magic yang aku lihat sekilas bisa diartikan sebagai keajaiban atau petaka. Elric senang menerima buku itu. Dengan ini, mungkin aku bisa mengerti jalan yang harus aku tempuh. Dulu Otto juga pernah memberitahu tentang aransemen Spring, tapi aku tidak bisa mengingat perkataannya. Usdon kemudian menyadari hal itu. Sepertinya kau sedang berpikir ke arah aransemen Spring, dan alasan kenapa kau tidak bisa mengetahuinya karena aku yang melakukannya. Tidak ada alasan lain, rasanya akan jadi seru saja. Elric sedikit kesal melihat kelakuannya. Mepi senang, rasakan itu. Kakekmu orang yang disebut sebagai hero dan penyelamat benua tetaplah seorang Melfinger sepertimu. Elric di sana tidak mendapatkan petunjuk lagi tentang Spring. Setelah itu cerita berlanjut di markas tentara kekaisaran. Master Augustin sedang bicara dengan kepala keluarga Nemester. Augustin bilang, aku akan pergi sendiri dengan manusia ini. Kepala Nemester bilang, tidak bisa. Jika tetua kepala suku keluar, itu berarti Nemester sedang bergerak. Apa Anda tahu bagaimana reaksi keluarga kekaisaran nantinya? Sean lalu masuk. Kepala keluarga, apa Anda ingin melanggar perjanjian di antara Melfinger dan keluarga kita? Kepala Nemester bilang, bukan begitu maksudku. Aku hanya menunggu kesempatan. Sejujurnya Melfinger belum sepenuhnya bangkit. Sean heran, bagaimana bisa Anda seyakin itu? Ayahnya menjawab, apa menurutmu aku hanya punya sepasang mata dan telinga saja?
Sean menyadari sesuatu dalam hatinya bilang, itu berarti ayah menyusupkan mata-mata di antara barbarian dan bahkan badan inspeksi yang tidak bisa mendeteksi apa yang sebenarnya ayah sembunyikan. Sambil beranjak ke mejanya, kepala Nemester berkata, para naga tidak bergerak semudah itu, tapi saat mereka bangkit, mereka menciptakan gelombang besar. Meski orang lain menyebut kita pengecut, aku hanya akan terus menunggu demi momen di mana aku dan keluargaku bisa bangkit dan menciptakan gelombang besar. Momen yang bisa diraih dengan hasil maksimal, tapi dengan kerugian seminimal mungkin. Kursi yang aku duduki ada untuk tujuan itu. Sean dalam hatinya bilang, aku terlahir di garis keturunan langsung Nemester dan tumbuh dengan menerima semua benefit dan dukungan. Tapi kursi yang ayah duduki terasa sangat jauh, seperti apa rasanya posisi kepala keluarga itu. Tak lama seseorang datang bawa pesan. Bendera pasukan Red Lion tiba-tiba diturunkan dan bendera baru dikibarkan di sana. Kepala Nemester bertanya, bendera siapa penggantinya? Bendera Melfinger. Master Augustin langsung senang. Muridku memang hebat. Dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali, tapi dia bersiap untuk hal yang sangat licik. Kepala Nemester langsung bergerak. Sean rawat paman. Sean menyadari sesuatu, para naga yang tidak bergerak semudah itu, tapi saat mereka bangkit, mereka menciptakan gelombang besar. Sekarang karena naga sudah bangkit, angin baru akan berhembus dalam medan perang. Cerita berlanjut di kerajaan Red Lion, Windmarch, Benteng Archan. Penjaga di sana bilang, karena Margevwin tidak di tempat ini, kita harus menjaga tempat ini seperti benteng besi, ucap seorang penjaga bernama Fabian. Kita tidak boleh membiarkan benteng ini jatuh seperti benteng Catherine. Mereka tidak akan bisa menembus area belakang, kecuali seisi kekaisaran datang. Dalam hatinya ia bilang, aku mendengar Melfinger berhasil memasuki wilayah barbarian karena tidak ada kabar lagi. Mungkin mereka sudah mati di sana. Bocah bodoh seperti dia bisa menjadi kepala keluarga magic yang terhormat. Sungguh konyol. Tak lama prajuritnya heran, ada yang datang seorang diri. Elric di sana mendatangi mereka seorang diri. Lihatlah, itu Elric Melfinger, cepat serang dia. Elric di sana berkata, reveal. Seketika banyak pasukan berdatangan. Elric mengeluarkan sihir teleportasi dan memanggil semua prajuritnya di sana. Herman langsung tersenyum. Aku sudah mendapatkan pedang yang berharga, jadi aku hanya harus membalas kebaikanmu. Holmes bilang, kami akan membuka jalan untukmu, Elric. Fabian mulai panik. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka masuk. Tembak dengan panah. Panah dari udara mulai berdatangan, tapi panah itu tak bisa menembus armor pasukan Elric. Holmes dan Herman melompat dan memberi tebasan. Baril itu langsung hancur. Elric memberi komando pada pasukannya. Kibarkan bendera kita, biarkan seluruh dunia tahu Melfinger sudah bangkit kembali. Hingga pada akhirnya benteng itu berhasil diambil alih. Elric sedang santai bersama Meppy. Elric bilang, founder magic yang ditinggalkan kakek ternyata sangat berguna. Pasukan Star Vanguard juga telah berkembang pesat. Mephisto menjawab, itu semua berkat bantuan Demon King satu ini. Siapa yang membuat equipment dari sisik naga dan tulang-tulang dan material lainnya? Itu karena aku bukan. Elric bingung sendiri, kau sudah mengatakannya ratusan kali. Dalam hatinya Elric bilang, berkat bantuan Meppy, kami berhasil membuat equipment dari sisik naga dan mendapatkan kesetiaan dari pasukan Franz dan Twok. Kami juga memperkuat equipment Blue Lion dan Black Skull dan berhasil menembus benteng ini tanpa ada yang terluka parah. Star Vanguard sekarang menjadi pasukan elit yang tidak akan kalah melawan siapapun. Di tengah suasana Sarnai datang. Apa kamu cucu yang dibicarakan Usdon?
Elric menengok dan bilang, "Sarnai, tidak, mungkin God of the Azure Sky. Jadi ini aura dewa." Mepi yang melihatnya sedikit kesal. Kenapa aku harus merasakan sensasi menjijikkan ini lagi? Aku jadi muak. Sarnai bisa melihat Mephisto. "Kamu tetap saja lancang seperti biasanya." Mephisto bilang, "Farah Flower, kenapa semua meremehkanku?" Elric lalu bilang, "Aku dengar kau bertemu dengan kakek dan meminta Sarnai untuk menuntunku. Terima kasih atas semua itu." Azure Sky menjawab, "Aku hanya memenuhi perintah temanku. Kau tidak perlu berterima kasih padaku sebagai keturunan XX." Elric dalam hatinya bingung. XX, jika aku tidak bisa mendengar namanya, itu pasti adalah nama sang founder. Apa yang sebenarnya dia minta dariku? Azure Sky tersenyum. "Aku ingin menceritakannya padamu, tapi tidak bisa karena permintaan terakhir XX. Dia bilang jika aku menceritakan padamu begitu saja, keturunannya akan menjalani hidup yang terlalu mudah." Elric lagi-lagi dibuat marah. Jadi asal kepribadian busuk Melfinger adalah darinya. Semua dimulai dari sang founder. Azure Sky bilang lagi, "Selain permintaan terakhir XX, aku akan memberitahu satu nasihat. Pergilah ke arah barat. Kamu bisa menemukan apa yang kamu cari di sana." Sementara itu di sisi lain, Demon Belot sedang terluka. Dia dihampiri demon lain. "Karena perbuatanmu, kita harus mengorbankan lebih banyak Demon Belot." Belot tertunduk di hadapannya. "Maafkan aku, High Priest." High Priest berkata, "Kematian Leda membuat kita kehilangan kekuatan yang besar. Mungkin akan lebih baik jika Lapis dan Lazuli yang pandai juga ada di sini. Karena Yudir dan Leda sudah mati, kau harus mengambil alih tugas mereka." Elric Melfinger ada di dekat sini. "Ini kesempatan terakhir yang diberikan Tuan Azazil pada kita. Kamu tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Aku sudah memperkuat segelmu, jadi kamu seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Habisi Melfinger bagaimanapun caranya." Belot murka dan bergerak keluar. "Aku pasti akan membunuh Elric Melfinger." Beberapa waktu kemudian, Elric memulai perjalanan setelah mengetahui fakta dari Howl. Elric bilang, "Jadi kau menanamkan sesuatu di bayangan Demon King Belot dan sekarang dia sedang pergi ke wilayah barat." Howl menjawab, "Benar, energi demoniknya, dia sedang bergerak ke barat." Mephisto bilang, "Alasan God of the Azure Sky memintamu pergi ke barat adalah karena markas utama Gregory ada di sana." Elric menjawab, "Mungkin ini ada kaitannya dengan misi untuk mengumpulkan para demon dan supaya aku bisa menggunakan founder magic yang ditinggalkan oleh kakekku. Aku harus mengumpulkan segel para demon." Mephisto tersenyum. "Mengumpulkan segel Demon King, sepertinya sesuatu yang menarik akan terjadi." Howl tambah bersemangat. "Aku bisa memakan sesuatu yang enak setelah sekian lama." Elric hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Herman kemudian datang. "Dilihat dari ekspresi wajahmu, sepertinya kau menemukan sesuatu yang menarik, Elric." Elric menjawab, "Tuan Herman, Demon King yang lolos darimu waktu itu, apa kau tidak ingin mencoba menangkapnya lagi?" Herman marah mendengar itu. "Kau tidak tahu betapa kesalnya posisiku saat itu, melepaskan mangsa begitu saja." Elric tersenyum dan bilang, "Kalau begitu kita akan menangkapnya." Mereka kemudian melakukan perjalanan bersama. Sejenak Elric berpikir, "Aku dulu pernah membangun kembali keluargaku hanya bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi sekarang aku paham, sebagai kepala keluarga Melfinger, aku memikul harapan ribuan orang. Aku akan membuktikannya bahwa bintang-bintang itu bisa bersinar lebih terang jika mereka bersatu." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.